Selamat bertemu kembali saudara-saudari. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai-mu sekalian. Kita kembali lagi ke permenungan kita tentang 7 sabda Yesus di salib. Kemarin kita sudah melihat tentang sabda Yesus yang pertama tentang mengampuni. Kita sudah melihat bagaimana indahnya dan sulitnya mengampuni sesama. Hari ini kita lihat sabda Yesus yang kedua yang diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 43. Di sana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering terjadi bahwa pada suatu kejadian atau situasi yang sama akan ditanggapi atau bereaksi secara berbeda oleh masing-masing orang. Dan yang pasti bahwa reaksi yang berbeda itu menentukan juga akhir yang berbeda. Ini yang terjadi dalam dialog antara Yesus dengan dua penjahat yang disalibkan bersamanya. Yang satunya mencela Yesus habis-habisan, sedangkan yang satunya pasrah, percaya pada kemurahan hati Allah. Kita lihat bagaimana reaksi kedua orang ini berbeda. Orang pertama, ia tidak beda dengan orang kebanyakan. Ia mencela Yesus dengan kata-kata yang sungguh merendahkan. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Orang ini tidak punya karakter sebenarnya. Ia adalah orang yang ikut-ikutan, tak punya pendirian. Ia hanya mengikuti apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Orang lain menghina Yesus, dia juga ikut menghina. Orang lain mengatakan iya, ia juga mengatakan iya. Orang lain mengolok-olok Yesus, dia juga ikut membeo. Tipe serupa ini memang tidak baik untuk dikembangkan, tidak cocok dalam hidup bersama. Karena bagaimanapun secara sosial ataupun di dalam kehidupan beriman, kita perlu tahu dan perlu kenal apa dan siapa yang kita imani. Sehingga dengan pengenalan yang mendalam seperti itu, keberimanan kita akan bisa mengubah seluruh diri dan orientasi perjalanan hidup kita. Kita akan tahu dan kita akan mendalami apa yang kita imani itu. Ini tipe orang penjahat yang pertama, yang mungkin juga kita bisa temukan dalam kehidupan sosial kita, kehidupan beriman kita. Sedangkan penjahat yang lain punya tipe yang berbeda. Ia pasrah kepada Tuhan, meskipun mereka berdua dalam situasi yang sama. Orang ini berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Apa yang Yesus jawab? Yesus katakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Indah sekali jawaban Yesus kepada orang ini. Kepasrahan kepada Tuhan ditanggapi oleh Tuhan dengan satu jawaban yang indah, satu pernyataan yang sangat indah. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari penjahat yang baik ini. Pertama, bahwa orang baik bukanlah mereka yang tidak pernah salah atau tidak pernah berdosa. Tetapi orang baik adalah mereka yang tidak pernah kalah dan menyerah pada keburukan dan kejahatan. Ia mengakui diri sebagai orang berdosa dan meminta bantuan kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang baik itu adalah mereka yang tidak menyerah, yang tidak ikut-ikutan saja, tidak berpasrah begitu saja pada keberdosaan dirinya sendiri, pada kerapuhan dirinya sendiri. Tapi orang jahat, karena kita semua orang jahat, tapi orang jahat yang baik adalah ia yang berani bangkit dari keberdosaannya, ia yang berani berubah, ia yang berani berseru, "Yesus, ingatlah aku."
ini pribadi yang punya karakter. Ia terima diri. Ia mengakui dirinya di hadapan Yesus sebagai orang berdosa. Dan sekaligus ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Akui diri sebagai orang yang rapuh adalah satu kebajikan yang sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Mengakui kekurangan, mengakui kerapuhan, mengakui kelemahan bukan berarti kita kalah. Tetapi mengakui kerapuhan adalah proses bagaimana kita bisa menyerahkan diri kita, bisa mengalami kekuatan, kerahiman, dan kebesaran Allah yang bekerja terus di dalam diri kita. Sehingga saya yakin indah sekali memiliki iman pada kerahiman Allah. Sungguh membebaskan ketika kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan menerima kemurahan hati Allah. Itu sangat-sangat membebaskan. Ini yang pertama bisa kita pelajari dari penjahat yang baik ini. Yang kedua, ia adalah orang pertama yang dijadikan kudus oleh Yesus sendiri. Ia tahu dan akui bahwa Yesus tidak bersalah. Ia berani menyuarakan apa yang benar dan baik dan apa yang seharusnya. Ia berani mengakui kebaikan orang lain. Ini juga satu kebajikan yang sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Mengakui kelebihan orang lain, mengakui bahwa orang lain juga ada benarnya, ada baiknya, ada sesuatu yang indah di dalam diri orang lain, itu akan juga membuat kita bebas. Akan membuat kita mengapresiasi apa yang kita miliki dan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dengan menerima diri dan keberdosaan diri, membuat si penjahat ini berani membela yang benar, yang lemah, yang tidak bersalah, yaitu Yesus sendiri. Ini adalah jalan tercepat, jalan terbaik, dan jalan satu-satunya untuk bisa bersatu dengan Allah. Karena membela kebenaran, membela Tuhan adalah bagaimana kita masuk ke dalam kehidupan Tuhan sendiri dan berusaha untuk bangkit, untuk menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi ini adalah boleh dikatakan jalan singkat berjumpa dengan Yesus di dalam Firdaus. Ia mengajak kita untuk berani menyuarakan kebenaran dan membela mereka yang tak berdaya dan tak bisa bersuara. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah bersatu dengan seorang pribadi yakni Kristus. Santa Teresa dari Avila sangat yakin dengan kebenaran iman ini. Sehingga ia katakan, kita bersatu dengan seorang pribadi, seorang figur yang kita tahu mengasihi kita, yang kita tahu menyayangi kita. Sehingga Santa Teresa coba dalam hari-hari hidupnya, ia berusaha untuk merasakan dan mengalami bahwa Yesus yang manusia itu adalah sahabatnya yang sejati. Yesus yang adalah Allah itu adalah kawannya yang paling setia. Sehingga kawannya yang paling setia, kawannya yang paling tahu, paling mengenal semua yang ada dalam hidup Teresa. Sehingga keberagamaan kita bukan menuruti doktrin-doktrin dan aturan-aturan gereja, tetapi kita mengikuti seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ini keyakinan Santa Teresa dari Avila. Santo Paulus katakan demikian, hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5:8. Artinya, ketika jiwa manusia akan berada dalam hadirat Allah yang seutuhnya, itulah yang menggembirakan. Dia juga katakan kepada umat di Filipi, bab 1 ayat 23. Aku didesak dari dua belah pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Oleh karena itu, Yesus hari ini kepada saya dan kepada Anda, dia katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga Yesus ada bersama kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mengalami kesulitan.
Tetapi ketika kita menyerahkan kesulitan itu kepada Tuhan, ketika kita mengakui bahwa pada Tuhan ada kekuatan, ada kebesaran untuk mengatasi kesulitan, maka Yesus akan katakan, hari ini juga aku berada bersamamu di dalam situasimu yang seperti itu. Sehingga saya rasa tidak rugi memang kalau kita mengakui diri sebagai orang berdosa dan bertobat. Tidak rugi kalau kita bangkit lagi. Kita berusaha untuk memperbaiki apa yang salah dan keliru. Tidak sia-sia kalau kita bekerja jujur dan siap menegakkan kebenaran dan terbuka jujur dalam hidup kita setiap hari. Itulah saya rasa cara paling bagus, paling cepat untuk bersatu dengan Allah. Sehingga hari ini Yesus berseru dari salib. Dia katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, semua pekerjaan, segala kerinduan dan intensi, semua mereka yang sedang sakit, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.